bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ewako Network. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan cara konfigurasi Palo Alto dengan mode transparan atau virtual wire. Nah, di sini langsung saja. Di simulasi kali ini di sini terdapat data center, di mana di data center ini terdapat web server dengan domain ewako.net, IP lokal atau IP lainnya 192.168.20.2/24 yang terhubung ke gateway router core dengan IP 192.168.20.1/24 pada Ether 2. Lalu router core ini akan terhubung dengan ISP internet dengan IP 202.152.1.2/28 yang akan terhubung ke ISP dengan IP 202.152.1.1/28 sebagai gateway-nya. Namun untuk mengamankan koneksi yang masuk dan keluar dari data center, baik itu dari web server maupun dari klien internet yang mengakses ke web aplikasi pada data center, itu kita menaruh dua perangkat, yaitu switch eksternal. Jadi dari modem ISP tidak langsung terpasang ke router core, tapi terhubung dulu ke switch eksternal. Lalu dari switch eksternal diantara switch eksternal dengan router core kita memasang firewall yang kita istilahkan sebagai external firewall dengan brand Palo Alto mode transparan atau virtual wire. Jadi external firewall Palo Alto inilah yang akan melakukan filtering koneksi baik dari data center keluar ke internet maupun dari klien internet yang akan mengakses ke web aplikasi yang ada di belakang router core ini. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini saya akan tunjukkan di router core. Di sini sudah saya pasang untuk IP public dari routernya, yaitu 202.152.1.2. Sekarang kita coba lakukan ping ke gateway ISP, yaitu 202.152.1.1. Nah, di sini masih timeout. Kenapa? Karena di router firewallnya, di firewall Palo Alto-nya itu belum kita set sebagai mode transparan. Oke, di sini saya coba set dulu. Nah, yang pertama saya akan set untuk Ethernet 1/1 seperti ini, yaitu yang menghubungkan antara Palo Alto dengan switch eksternal. Nah, interface tipenya kita pilih virtual wire. Kemudian di bagian config virtual wire-nya kita buat profile virtual wire. Di sini saya berikan nama saja, misalnya virtual wire seperti ini atau vwire. Nah, kemudian di sini karena switch eksternal ini hanya berfungsi sebagai hub saja, jadi bukan switch manageable. Jadi kita tidak bisa setting VLAN di sini, sehingga di sini tag allowed-nya saya kosongkan saja seperti ini. Jadi kita tidak lakukan tag VLAN di sini karena hanya terhubung secara physical interface. Kemudian kita oke, kemudian oke seperti ini. Lalu kemudian kita set juga untuk yang Ethernet 1.2 yang menghubungkan antara Palo Alto dengan router core. Nah, di sini interface tipenya kita ubah juga menjadi virtual wire. Lalu virtual wire-nya kita pilih yang sudah kita buat tadi, kemudian oke. Jadi virtual wire ini berfungsi hanya sebagai interface transparan melewatkan traffic dan melakukan filtering seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini virtual wire. Nah, di sini virtual wire-nya sudah kita set tadi. Interface 1 ada Ethernet 1.1 dan Ethernet 1.2. Jadi virtual wire ini hanya bisa untuk dua IP, jadi berpasangan. Makanya biasa juga disebut dengan virtual wire pair. Oke, lalu setelah itu kita coba commit atau save. Nah, sekarang kita coba lakukan testing dari
router core ke ISP. Nah, di sini masih timeout. Kenapa timeout? Karena secara default di bagian polisi Palo Alto sudah terdapat filtering seperti ini. Jadi ini ada interzone default, dimana di sini actionnya adalah deny. Nah, seperti sehingga otomatis si Palo Alto ini langsung melakukan filtering secara fungsi firewall. Dia akan langsung memblok semua traffic. Jadi di sini router core-nya belum bisa melakukan ping ke ISP juga dan ke internet. Karena itu sekarang kita akan setting untuk security profile. Di sini kita masuk ke network, kita masuk ke bagian zone. Kita akan buat zona security zone-nya. Nah, misalnya di sini saya buat dulu untuk yang outside. Jadi kita buat dua security zone atau zona pengamanan, di mana zona yang pertama adalah zona outside, di mana zona outside ini adalah traffic atau pintu gerbang dari luar ke dalam. Jadi dari internet ke dalam lokal data center kita. Nah, di sini tipenya kita pilih virtual wire. Lalu interface-nya di sini kita add, masukkan interface 1 karena di sini dia berada di bagian eksternal atau di bagian outside. Karena dia akan menuju, trafficnya adalah menuju ke jaringan publik atau jaringan luar seperti itu. Kemudian kita bisa juga enable untuk identifikasinya. Kemudian oke. Nah, kemudian kita buat lagi satu zona. Di sini saya berikan nama inside. Kemudian tabnya adalah virtual wire. Kita add interface Ethernet 1.2. Nah, karena Ethernet 1.2 adalah interkoneksi yang terhubung ke arah dalam atau ke arah lokal dari perangkat-perangkat yang ada di data center. Kemudian kita enable identifikasi juga. Oke, lalu kemudian di sini kita buat polisinya. Nah, di sini saya akan add polisinya. Nah, yang pertama di sini di bagian general, misalnya saya buat saja misalnya allow ping inside to outside seperti ini. Jadi ini akan saya fungsikan untuk agar klien misalnya web server maupun router core ini bisa melakukan testing ke luar, ke internet. Nah, kemudian di sini source-nya tentu saja yang dari inside atau yang dari dalam, yang ada di belakang dari virtual wire Palo Alto. Kemudian di sini source address-nya bisa kita tentukan atau bisa juga kita buat any. Nah, misalnya di sini saya tentukan saja, misalnya saya ingin agar IP dari 202.152.1.2 yaitu IP public dari router core-nya 132. Kemudian di sini saya masukkan juga misalnya yang IP dari ya cukup untuk yang ini saja, IP yang dari IP public ini. Kenapa? Karena tanpa kita masukkan IP dari web server maupun dari IP lokal dari router core yaitu 192.168.20.2 dan 20.1, tanpa kita masukkan di source address ini, mereka sudah bisa terhubung ke melakukan ping ke internet. Karena di bagian mikrotik ini kan ada settingan NAT. Jadi IP lokal yang ada di belakang router core ini akan di NAT atau ditranslasi ke IP public dari router core-nya sehingga mereka bisa terhubung ke internet. Jadi cukup IP public dari router core saja seperti ini. Kemudian destination-nya tentu saja yang outside. Kemudian destination address-nya karena ini mengarah ke internet, kita buat ini saja seperti ini agar dapat terhubung atau melakukan ping ke semua IP yang ada di internet. Kemudian di aplikasinya misalnya saya pilih ICMP, kemudian
ping. Nah, lalu kita di bagian action kita allow seperti ini, kemudian kita oke. Sekarang kita commit. Nah, setelah kita save seperti ini, kita coba lagi dari router port, lakukan ping ke gateway ISP dengan IP 202.152.1.1. Nah, seperti ini sudah bisa replay seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini di bagian hit count-nya, kita coba refresh. Nah, di sini terdapat hit count. Sini muncul seperti ini. Hitnya ada 20. Nah, kita coba refresh lagi. Sekarang hitnya ada berapa dari rule yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang ada 29. Berarti di sini ada 29 kali melakukan ping untuk router port-nya. Nah, sekarang kita coba juga untuk dari web server ini. Kita coba apakah sudah bisa melakukan ping. Kita coba ping ke 202.152.1.1. Nah, di sini bisa juga, walaupun di bagian polisi dari Palo Alto-nya yang dibuka adalah hanya 202.152.1.2. Tapi kenapa dari klien lokal ini yang memiliki IP 192.168.22 bisa melakukan ping juga ke internet, karena di bagian mikrotik itu adalah ada fungsi NAT. Jadi IP lokal dari si klien ini, yaitu web server ini, itu di NAT ke IP yang berada di Ether 1 mikrotik, yaitu 202.152.1.2, sehingga otomatis si web server ini bisa melakukan ping juga ke internet seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba lakukan ping dari ISP ke router core, ke IP router core. Sini 202.152.1.2. Nah, di sini timeout. Padahal dari router ISP ini bisa melakukan ping dari router core, bisa melakukan ping ke ISP seperti ini. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Dari router core bisa ping ke ISP, tapi dari ISP tidak bisa ping ke router core, padahal berada di network yang sama untuk IP publiknya. Itu karena kita belum membuka arah kebalikannya. Jadi yang tadi router core baru bisa kita buka di firewallnya itu dari router core atau device-device yang ada di belakang dari Palo Alto ini bisa mengakses keluar, melakukan ping keluar, tapi kita belum buka dari luar ke dalam seperti itu. Jadi sekarang kita coba buka dulu. Nah, kita add lagi di sini polisinya. Kita buat rule di sini, allow ping dari outside to inside seperti ini. Kemudian source-nya tentu saja dari zona outside. Kemudian di sini source address-nya ini saja misalnya, atau bisa juga dari cuman IP ini yang bisa melakukan ping. Kemudian destination-nya, nah di sini source-nya saya buat ini saja. Jadi nanti IP router klien ini pun bisa melakukan ping ke IP public kita. Kemudian destination zone-nya ke inside. Nah, destination address-nya saya spesifikkan ke 202.152.1.2/32 seperti ini. Kemudian action-nya allow. Kemudian oke. Nah, kemudian kita commit atau save.
lihat di sini ping dari router internetnya, dari ISP internetnya. Begitu commit ini selesai 100%, di sini di ISP akan langsung replay. Nah, kita bisa lihat di sini router internet atau ISP sudah bisa melakukan ping ke IP public dari router core-nya seperti ini. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah kita akan buat NAT untuk aplikasi websitenya. Untuk aplikasi website ini yaitu web server dengan domain ewako.net, itu kita akan NAT ke IP public dari router core 202.152.1.2 agar dapat diakses dari klien-klien yang ada di internet. Di sini saya akan buat DST NAT. Kemudian di sini DST addressnya saya masukkan IP public dari router core. Kemudian protokolnya TCP, destination portnya www atau 80. Kemudian actionnya DST NAT. Itu addressnya ke IP lokal dari web server yaitu 192.168.20.2. Itu portnya ke port 80. Oke. Nah, sekarang kita coba dari klien yang ada di internet yaitu Windows 7 ini dengan IP 192.168.10.2. Dulu. Nah, kita bisa lihat di sini IP-nya. IP-nya benar 192.168.10.2. Nah, sekarang pertama kita lakukan tes ping. Ping 192.168.10. Ping ke ewako.net. Nah, di sini replay ke IP public dari router core, dimana ewako.net ini domainnya kita arahkan resolve-nya itu resolve DNS-nya ke IP public dari router core. Jadi di sini sudah bisa di ping. Nah, sekarang kita coba akses apakah bisa. Kita akses ewako.net/web. Nah, kenapa di sini bisa mengakses langsung ke web server? Karena di bagian Palo Alto pada allow ping outside to inside tadi kita lupa melakukan filtering di bagian apps. Nah, di sini application kita bisa lihat di rule-nya application-nya itu ini. Jadi semua aplikasi bisa diakses, semua service bisa diakses oleh klien ini, yang semua service yang ada pada web server itu bisa diakses oleh klien ini karena kita tidak melakukan filter, makanya dia bisa langsung mengakses HTTP dari ewako.net/web. Nah, di sini harusnya kita lakukan filtering. Jadi di sini kan judulnya adalah allow ping outside to inside. Jadi aplikasinya harusnya kita cuman ICMP dan ping saja. Kemudian kita oke. Nah, sekarang kita commit. Simpan dulu. Oke, sekarang sudah commit. Sekarang kita coba akses lagi. Harusnya dari klien ini sudah tidak bisa mengakses. Nah, di sini kita bisa lihat loading terus.
Nah, di sini kita bisa lihat ewako.net/web the site cannot be reached seperti ini. Nah, agar klien dari internet bisa mengakses ke website kita harus membuka di firewall Palo Alto-nya seperti ini. Kita add dulu. Ini kita add rule-nya. Kemudian di sini kita berikan nama misalnya allow service, allow web service dari outside to inside. Lalu di sini source-nya kita pilih tentu saja source dari outside karena yang akan mengakses sumbernya dari luar, dari jaringan internet. Kemudian source address-nya ini karena ini adalah jaringan internet, kita tidak tahu IP public berapa saja yang ingin mengakses ke web aplikasi kita. Kemudian destination-nya tentu saja yang mengarah ke dalam atau inside, yang mengarah dari Palo Alto ini ke web server kita. Kemudian destination address-nya tentu saja yang IP public dari router core, di mana web server kita IP LAN-nya yaitu 192.168.20.2 itu dilakukan translasi ke IP public dari router core, yaitu 202.152.1.2/32 seperti ini. Lalu application-nya kita pilih web browsing. Kemudian selain menggunakan application, kita juga bisa sebenarnya melakukan permit berdasarkan service atau portnya. Nah, misalnya di sini kan ada service HTTP atau service HTTPS, atau kita bisa buat lagi service-nya, misalnya mau portnya berapa, destination portnya apakah TCP atau UDP seperti itu. Tapi jika bisa menggunakan by aplikasi, lebih bagus kita menggunakan by apps seperti itu. Kemudian di sini kita buat saja application default. Fungsi dari application default ini agar port dari web server kita yang berjalan di port 80 itu benar-benar untuk web service. Kan biasanya service web juga bisa di custom portnya, bisa saja digunakan misalnya port 8080 atau 8181 seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan custom port pada web service dari aplikasi kita, maka kita jangan menggunakan by apps, tapi kita menggunakan by service. Nah, lalu di sini kita buat menjadi ini, lalu kita masukkan port custom dari web service aplikasi kita seperti itu. Kemudian actionnya adalah allow. Kemudian kita OK sini. Kemudian commit. Nah, setelah konfigurasinya sudah di commit atau di save, nah sekarang ternyata sudah bisa. Nah, di sini langsung bisa diakses lagi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi monitoring dari Palo Alto-nya di bagian monitor di sini. Nah, di sini terdeteksi semua IP berapa saja yang mengakses dan dari arah mana ke arah mana. Nah, di sini saya perkecil lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk ping sini kita bisa lihat di sini actionnya allow. Rule-nya adalah allow ping outside to inside. Service web browsing dengan port 80 itu di allow oleh atau di permit oleh allow web service dari outside to inside seperti ini dengan IP 118 yang mengakses adalah IP public 118.98.1.2 yaitu IP public dari router client, karena IP lokal dari klien yaitu 192.168.10.2 pada saat keluar ke internet itu dilakukan translasi oleh router client, sehingga IP dari router dari klien pada saat mengakses keluar itu langsung diubah menjadi 118.98.1.2, sehingga yang terdeteksi di firewall Palo Alto adalah 118.98.1.2 seperti ini dengan application web browsing port 80.
tujuannya adalah destinasinya adalah ke 202.152.1.2 yaitu IP public dari router core, di mana web server dari web apps dari server kita yaitu evaco.net dengan IP 192.168.20.2 itu ditranslasi ke IP public dari router core yaitu 202.152.1.2. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat semua. Nah, jadi seperti itu tadi untuk Palo Alto Virtual Wire dengan dua zona yang berbeda yaitu zona outside dan zona inside. Seperti itu. Oke, demikian tadi tutorial dari Ice Channel, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ice Channel. Ice Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.